Jadi 10 tahun menjadi wakil bupati, 10 tahun menjadi bupati. 10 tahun, wow. Dibawa kemana waktu itu Sidoarjo? Tidak kemana-mana. Iya. Sidoarjo jalan di tempat sih. Benar-benar butuh Betul. pembaharuan ya. Refresh. Kalau perubahan mungkin terlalu kasar karena sejatinya pasti ada lah peninggalan-peninggalan pemimpin sebelumnya itu yang baik. Pasti. Akan jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana Sidoarjo ke depan dibawa kepemimpinan Gus Muhdar ini yang notabene-nya masih sangat muda Mas. Sangat Haji. mudah sekali. Wakil rakyat lah. Betul. Wakil Jadi, rakyat wakil rakyat yang memang berkolaborasi dengan pemuda yang mungkin merakyat. Betul. Masih ada kemungkinannya. Anda kok tidak berani mengeluarkan jok-jok seperti biasanya? Tunggu dulu. Ampun. Kalau periode kemarin itu ada tagline baru. Apa itu? Bangga Sidoarjo. Bangga Sidoarjo. Tapi tidak ada yang dibanggakan. Karena sudah ada Bangga Surabaya. Betul. Apa yang dibanggakan dari Sidoarjo tidak ada. Saya tidak ikut. Saya masih warga baru. Kalau istilah Thailandnya itu Gimana? Kelanding kop selakap lepakating kap selakating kap lah. Sidoarjo Cup. Kita ini mungkin ada yang menilai asal ngomong bisa, tapi kan ini bagian dari apresiasi juga gitu. Suara-suara sumbang dari kami ini mungkin menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat saya yang masih setia mengikuti channel saya yang tidak update sama sekali ini adalah sesi spesial. Berhubung di Jawa Timur sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya atau mungkin di daerah lain juga lagi ramai-ramainya ya. Perihal pergantian pemimpin-pemimpin baru yang baru saja dilantik. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya bersama Mas Aji Pratama. Mas Aji Pratama ini adalah warga asli Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo sendiri sekarang bupatinya baru. Namanya Gus Muhdar Ali ya. Beliau merupakan putra dari Gus Ali. Mungkin sahabat-sahabat sudah banyak yang tahu siapa beliau. Dan ini adalah untuk pertama kalinya setelah sebelumnya Sidoarjo selama kurang lebih 20 tahun. Jadi 10 tahun menjadi wakil bupati. 10 tahun menjadi bupati. 10 tahun, wow. Dibawa kemana waktu itu Sidoarjo? Tidak kemana-mana. Iya. Sidoarjo jalan di tempat. Sidoarjo jalan di tempat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Sidoarjo ke depan dibawa kepemimpinan Gus Muhdar ini yang notabene-nya masih sangat muda Mas. Sangat muda sekali. Terhitung kurang lebih usianya baru 30 lah kalau nggak salah ya. 30-an ya, 30 tahunan. Kalau 29 ya 30. Bersama wakilnya Pak Subandi yang memang sebelumnya dari kalangan DPR ya, wakil rakyat lah. Betul. Wakil rakyat yang memang berkolaborasi dengan pemuda yang mungkin merakyat. Betul. Masih ada kemungkinannya. Anda kok tidak berani mengeluarkan jok-jok seperti biasanya? Tunggu dulu. Ampun. Kita tidak seperti majelis lucu yang punya banyak backingan. Jadi tidak berani mengeluarkan jok-jok yang sekiranya ya sarkastis lah gitu kan. Belum berani. Mohon dukungannya sahabat-sahabat yang menonton. Kalau misalkan ini nanti tapi kayaknya Bupati Sidoarjo yang sekarang ini sangat open terhadap kritik. Oh siap, itu yang dibutuhkan harusnya semua pemimpin seperti itu. Asal kritiknya tuh berdasar dan tentunya membangun gitu. Tidak asal jangan keluar asal-asalan. Kritik yang tidak berdasar, yang lebih ke hate speech. Nah, itu justru merusak atau bahkan mendiskreditkan kinerja pemerintah itu sendiri gitu. Yang ada malah amburadul. Gimana menurut Mas Aji? Pandangan Mas Aji untuk Sidoarjo ke depan di bawah kepemimpinan Gus Muhdar ini? Oke, yang pertama sebagai anak muda Sidoarjo, tentu kita patut bersyukur bahwa Sidoarjo memiliki kesempatan bahwa saat ini kota ini dipimpin oleh anak muda. Anak muda ya.
Karena sejak 2017 lalu saya sangat concern terhadap isu-isu kepemudaan di Sidoarjo. Karena sempat 2017 lalu kan saya membuat sebuah gerakan GWS Lur. Kalau GWS Lur ya, GWS Lur. Gawe Wong Sidoarjo Lur. Gawe kok Wong Sidoarjo. Artinya apa itu? Jadi kita memberikan gawe Wong Sidoarjo kan bahasa Jawa. Gawe kan untuk ya. Orang Wong kan orang Sidoarjo. Lur itu kan panggilan khas warga Sidoarjo. Warga Sidoarjo. Ya apa lur. Enak gitu khas Sidoarjo. GWS Lur ini dulu bertujuan untuk kita mengangkat isu-isu kreatif, isu-isu kepemudaan untuk saling berkolaborasi, berkreasi, berkontribusi untuk kota ini. Nah, beruntunglah sekarang 3 tahun setelah itu ternyata Sidoarjo memiliki pemimpin yang anak muda. Betul. Sehingga apa yang mungkin dulu saya perjuangkan ternyata dia tidak sia-sia gitu. Tuhan mungkin berkehendak kepada pemuda-pemuda Sidoarjo yang mungkin sudah resah dipimpin oleh yang bukan dari kalangan pemuda. Kalangan pemuda ya. Jadi benar-benar butuh pembaharuan ya. Refresh. Kalau perubahan mungkin terlalu kasar karena sejatinya pasti ada lah peninggalan pemimpin sebelumnya itu yang baik. Pasti. Makanya kita mungkin Gus Modern nanti juga karena kan notabene beliau kan salah satu tokoh mudanya NU juga. Betul. Kan. Santri juga. Istilah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil asla itu pasti beliau terapkan nantinya. Artinya ketika ada yang bagus dilanjutkan, kemudian jika ada hal-hal baru yang sekiranya itu baik pasti akan insya Allah beliau kembangkan. Betul. Kalau istilah Thailandnya itu gimana? Pelanding kop selakap lepakating kap selakatik kap Sidoarjo Cup. Ya, lanjut Mas Haji. Sidoarjo ini kan salah satu daerah yang potensinya sangat luar biasa. Sangat kalau dilihat dari pusat industri lah ya. Betul, kalau saya melihatnya di Jawa Timur, pabrik-pabrik besar, terus pusat UMKM semuanya ada di Sidoarjo. Itu gimana menurut Mas Haji? Sidoarjo ini menurut Good News from Indonesia itu GNFI ya. Iya, GNFI itu mendapat peringkat nomor 4 di Indonesia kalau nggak salah dalam pendapatan daerahnya. Sehingga pendapatan daerah itu harusnya berkesinambungan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakatnya itu dilihat dari mana infrastrukturnya. Artinya kalau hal yang seperti itu dimanfaatkan atau dipergunakan dengan baik. Betul. Ya, jadi harus diinformasikan kepada masyarakat secara baik. Kita ini mungkin ada yang menilai asal ngomong bisa, tapi kan ini bagian dari apresiasi juga gitu. Suara-suara sumbang dari kami ini mungkin menjadi menjadi penyokong juga, bentuk dukungan, pemantik khususnya. Untuk mungkin nanti ini dilihat oleh Gus Modern sendiri. Semoga saja video ini ditonton. Sangat terhormat. Sangat terhormat sekali. Terima kasih. Artinya yang penting sekarang adalah bagaimana kita tidak hanya punya konsep dan ide, tapi juga gagasan harus juga sejalan dengan apa yang ada dalam ide tersebut. Karena kebanyakan sekarang kan sebagian orang itu ya, tidak semuanya, sebagian orang mereka hanya memanfaatkan jaringannya saja, ide tidak ada, konsep tidak ada. Berhubung mereka sudah punya orang dalam, ya jadi mereka lah yang dilibatkan, hasilnya jadi tidak maksimal gitu. Makanya mungkin ke depan harapannya kalau melihat dari program-program prioritasnya Gus Modern Pak Subandi ini, ya salah satunya yaitu fokus ke pemudaan itu yang disampaikan Mas Aji tadi bisa dijalankan dengan baik. Karena saya yakin dari adanya perubahan baru lah kalau di Sidoarjo ini, karena kebetulan saya sendiri sudah resmi menjadi warga Sidoarjo sekarang. Belum resmi. Sudah resmi, KTP-nya sudah jadi. Sudah jadi Sidoarjo. Kalau belum pernah mencoblos kepala daerah Sidoarjo berarti belum resmi. Iya. Siap Gus Modern, siap Pak Subandi. Anda kemarin belum mencoblos. Betul, siap. Yang jelas kehadiran pemuda sebagai pemimpin daerah ini kan membawa angin segar bagi warga Sidoarjo. Tentu angin segar ini jangan sampai menjadikan proses kinerja ke depan ini sebagai hal-hal yang tidak dimaksimalkan dengan baik. Dari angin segar tadi jangan sampai jadi angin puting beliung, Bos. Di awalnya banter tiba-tiba hilang gitu. Awalnya enak silir-silir tiba-tiba
menjadi angin puting beliung, merobohkan intinya harapan konsistensi masyarakat ya, konsistensi. Proses komunikasi terhadap Komunikasi masyarakat harus baik. dari semua elemen. Kalau dilihat juga. dari sosial media Gus Mudur ini kan proses komunikasinya cukup bagus, bagus bagus karena ya. Narasi-narasinya ini cukup humoris, menggelitik sangat dan cukup. itu Sidoarjo banget lah ya. Betul, Sidoarjo banget Sidoarjo terkenal banget. dengan guyonan-guyonan Betul. yang menggelitik juga, receh-recehnya itu Sidoarjo banget. Tentu selain itu saya juga berharap Sidoarjo ini memiliki jaringan kepemudaan yang solid ya, antar organisasi kepemudaannya, kemudian komunitas urbannya. Sidoarjo ini kan terkenal dengan tambak udang, kemudian terasi, dan juga yang terakhir adalah ikon yang mungkin para pemuda seusia saya ini yang sangat merindukan, yaitu ikon The Lobster, yaitu Deltras. The Lobster ya. Oh iya, itu. Ini yang sebagai anak muda yang kecilnya dulu menghabiskan waktu nonton sepak bola bersama Apa kabar Bapak. sekarang Deltras Sidoarjo? Nah, itu Deltras itu mati. Tapi tetap jiwamu tetap Deltras, Delta Mania. Delta Manianya ini yang masih menjadi kebanggaan itu. Nah, harapan saya yaitu tolong Gus Mudur, Deltras diperhatikan lah, minimal dicarikan investor lah. Betul. Untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di Deltras sendiri. Stadionnya bagus loh Sidoarjo. Betul, sehingga tidak ada terjadi semacam perpindahan dukungan antara yang dulunya mensupport Deltras sekarang berpindah menjadi pendukung Persebaya. Itu kan meskipun ya kita baik-baik aja, iya, tapi kan apa akan lebih baik, akan lebih bagus kebanggaan itu untuk kota sendiri gitu. Karena pride-nya itu beda. Pride-nya beda, pasti beda. Sehingga Sidoarjo Surabaya. Ketika ada kebanggaan di kota sendiri, maka akan banyak kreativitas yang lahir dari para pemudanya. Karena kan tidak perlu ke tetangga sebelah lah. Betul, supporter mayoritas kalangan pemuda ya, supporter bola yang paling fanatik memang di situ, dari komunitas ke komunitas. Untuk Mas Aji sendiri, kiranya kalau misalkan nanti ikut andil atau dilibatkan gitu dalam salah satu programnya Gus Mudur, wah, saya sangat bersyukur sekali ya. Sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih apabila potensi atau kan kalau Mas Aji sendiri bisa dikatakan cukup lengkap lah ya, cukup lengkap dalam artian skill, mumpuni, kekinian juga, dan ya banyak sekali lah yang dimiliki. Tapi bagaimanapun juga skill itu bisa dikalahkan dengan jaringan, tenaga orang dalam. Bukan tenaga dalam. Tenaga orang dalam. Tapi enggak lah, kayaknya Gus Mudur ini sangat open terhadap siapapun. Semoga seperti itu. Siapapun, dia sangat open, siapapun bisa berkontribusi di dalamnya selama bisa bermanfaat untuk Sidoarjo ke depan. Kita bisa bantu Gus Mudur untuk menciptakan kota yang sangat sejahtera, layak huni, nyaman, seperti seperti tagline kota Sidoarjo bersih hatinya. Sidoarjo bersih hati. Oh iya, beliau kan punya gerakan itu. Iya, Sidoarjo resik. Sidoarjo resik, bagus sekali itu programnya. Itu Sidoarjo resik. Sudah sangat relate dengan tagline kota Sidoarjo. Karena selama ini kan ada sangat kalau periode kemarin itu ada tagline baru. Apa itu? Bangga Sidoarjo. Tapi tidak ada yang dibanggakan. Karena sudah ada Bangga Surabaya. Betul. Apa yang dibanggakan dari Sidoarjo? Tidak ada. Saya tidak ikut. Saya masih warga baru. Tidak ada. Nah, ke depan ini untuk UMKM Mas Haji, Sidoarjo ini UMKM-nya luar biasa. Ada di mana-mana. Batiknya bagus. Kemudian kerupuknya itu bagus, sepatunya apalagi sepatunya bagus. Kemudian petis kulinernya menarik, kulturnya juga masyarakatnya beragam ya. Sangat komplit lah Sidoarjo. Betul. Kalau saya sih kepikiran gini. UKM atau UMKM itu kan salah satu usaha kecil masyarakat atau usaha kecil para warga Sidoarjo yang bisa berpotensi untuk mengangkat perekonomian masyarakat Sidoarjo. Tinggal
Sidoarjo itu memiliki satu lokasi yang dimana di dalamnya itu bisa menarik pasar itu. Betul. Kalau dulu ada alun-alun sih. Alun-alun. Kalau dulu waktu kecil itu di situ alun-alun Sidoarjo itu jadi pusat ya? dimaksimalkan untuk kalau bukan, jadi setiap minggu itu kalau di alun-alun Sidoarjo itu wah wes timpah ruah di situ. Rame. Nah, cuman karena beberapa aturan CFD-nya daerah juga nggak kalah rame kan sama kota-kota besar lain. Nah, tinggal penataan ruang konsep UKM-nya ini di Betul, mana letaknya. Kemudian di situ dibuatkan Semacam galeri ya. kalender event, Galeri mingguan, UMKM gitu ya. bulanan. Karena kunci dari terciptanya pasar UKM itu adanya kerumunan masyarakat. Betul. Nah, untuk menarik kerumunan masyarakat itu kan harus adanya event. Nah, dulu itu di Gor Sidoarjo itu setiap tahun itu 2 atau 3 kali, 4 kali, mungkin 5 kali itu ada konser. Nah, Dulu ya. Sekarang masih akhirnya, pandemi ya. Bukan karena pandemi, karena mungkin ada perda yang melarang waktu itu sehingga konser itu pindah ke Surabaya semua. Sampai sekarang. Iya, gitu. Iya. Jadi ada larangan jam malam. Sejak dulu itu Sidoarjo memang konser itu tidak boleh lebih dari jam 10 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada satu space yang memang itu khusus untuk kreatif hub-nya Sidoarjo yang mana di dalamnya itu terjadi proses kreatif, proses event. Betul. Kemudian ada gerakan kepemudaan di sana dan juga ada sentra UKM di sana. Karena ketika 4 hal ini dijadikan satu tempat, maka itu akan menjadi sebuah hub yang luar biasa gitu loh. Kombinasinya bagus. Serapan ya. UKM di sana UKM-nya juga ada. Jadi ada multiplier effect yang ketika ada tempat yang ramai, maka tentu UKM di sekitarnya itu akan berkembang. Betul. Ngomong-ngomong soal kreatif hub atau Kreatif hub. pusat sentra UKM, kan sekarang lagi isunya yang lagi banyak itu kan desa wisata. Desa wisata. Itu akan menjadi menarik apabila itu menjadi prioritas kepemimpinan Gus Mudor ke depan untuk mendorong desa-desa di Sidoarjo ini untuk membuat desa wisata. Betul. Karena proses perekonomian itu saat ini bukan hanya terpusat di kota saja. Perputaran di desa juga luar biasa sekarang. Untuk menciptakan pusat yang di kota, maka terlebih dahulu harusnya menciptakan titik-titik sentranya itu di desa. Di desa, dimulai dari desa. Iya, membangun dari desa. Membangun dari desa. Begitu. Karena warga Sidoarjo ini perdesaannya itu masih banyak. Sisi-sisi desanya itu juga masih banyak. Nah, potensi desa wisata Sidoarjo ini juga mungkin akan lebih menarik apabila dikonsep sekekinian mungkin gitu. Dikonsep sebagai destinasi wisata baru di desa. Nantinya menjadi paket wisata desa Sidoarjo. Ini kan lumayan menarik. Di situ bisa menyerap UKM dan juga keterlibatan anak muda di sana. Keterlibatan anak muda. Kembali ke itu lagi ya. Iya, karena fokusnya isunya di sana. kan di situ, kepemudaan terus di sini itu. Begitu sih kira-kira. Siap. Terima kasih Mas Aji waktunya. Nah, pesan terakhirnya Mas Aji sebelum kita tutup. Untuk Gus Mudor dan Mas Subandi sebagai wakilnya orang Sidoarjo ya. Saya mengucapkan selamat atas terpilih dan sudah dilantiknya jenengan di Sidoarjo. Semoga ke depan Sidoarjo menjadi kota yang layak sebagai kota yang dihuni anak muda, sehingga proses perubahan itu semakin cepat karena kecepatan anak muda itu dalam berkolaborasi itu sudah tidak bisa disangsikan lagi. Jadi kami sebagai anak muda siap apabila nanti diminta untuk berkontribusi. Sangat siap 24 jam bahkan tiada henti, tiada lelah. Betul. Kami siap untuk membantu jenengan. Terima kasih Mas Haji. Dan buat sahabat-sahabat, terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Semoga obrolan ke depan, obrolan kita ini lebih konsisten lah dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau ada yang bermanfaat dibagikan dan jangan lupa di komen.